Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muslim Voice dan saya ucapkan selamat bergabung yang baru saja mengunjungi channel ini. Channel Muslim Voice, channel seputar dunia apologet, dialog lintas iman dan berita seputar Islam. Pada kesempatan kali ini, channel Muslim Voice akan menayangkan dialog lintas iman yang sangat menarik, di mana seorang mu'alaf cerdas bongkar isi biblos atau Bible yang isinya sangat mengejutkan. Mu'alaf ini berkata bahwa Yesus itu hanyalah seorang utusan dan Yesus adalah manusia biasa, bukan Tuhan, dan tentu saja Yesus adalah seorang Muslim atau beragama Islam. Tentu saja argumen dari seorang mu'alaf ini ditolak oleh apologet Kristen yang tidak setuju bahwa Yesus itu beragama Islam. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya. Seorang mu'alaf tentunya menjadi mu'alaf tidak sembarangan, karena beliau termasuk orang yang cerdas, mempelajari Alkitab secara sungguh-sungguh sehingga menemukan kebenaran ajaran Islam di dalam Bible. Tidak seperti Oten yang tidak mempelajari Alkitab tapi sok jago paham Alkitab, ujung-ujungnya menghujat dan menista agama lain. Mari kita simak dialog lintas iman selengkapnya di channel Muslim Voice, channel yang tentu saja bertujuan untuk menghindari dari pemurtadan dari para misionaris yang ingin menghancurkan Islam. Selamat menyaksikan. Baca Bible dari Injil Matius 1 sampai Wahyu 22, tidak ada satupun perkataan Yesus yang seorang Tuhan dihormati di mana-mana, karena Tuhan itu bukan orang, bukan manusia. Bilangan 23:19, Hosea 11 nomor 9, dan 1 Samuel 15:29. Lagi sang mulia dari Israel itu tidak berdusta dan tidak mengubah pendiriannya, karena dia Allah, bukan manusia. Apa kata Yesus di Perjanjian Baru? Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Manusia tidak dapat melihat dia, dan memang manusia tidak boleh melihat dia. Bagi dialah segala hormat, yang kemuliaan dan yang kekal dan amin. Berarti Tuhan laisa kamislihi sayun, walam yakullahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad juga ada. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Bukan manusia, bukan Allah manusia, bukan juga anak manusia. Amin. Nah, amin. Amin. Sekarang bagaimana kita membuktikan Yesus itu adalah Islam? Kalau saya dikasih kesempatan atau Bang Julius mau menanggapi sampai di sini, silakan dulu. Nanti saya jelaskan, insya Allah Yesus itu seorang Islam. Silakan. Kalau saya, Bang, kalau Abang bilang Yesus Islam, saya tidak percaya, Bang. Tetapi kalau pernyataan Abang dari tadi mengatakan Allah bukan manusia, saya aminkan. Oke? Baik. Allah tidak bisa dilihat, saya aminkan. Oke. Siapa melihat Allah pasti mati. Oke? Ya, terima kasih, Bang. Ya. Tetapi kalau Abang bilang Yesus itu Islam, saya tidak akan percaya, Bang. Islam muncul tahun berapa? Baik. Oke. Ini saya tidak menyalahkan kamu, Bang. Begini, Bang. Begini. Oh, belum siap ya? Belum selesai ya? Oke. Selesaikan dulu. Begini, Bang. Makanya Abang menyatakan Yesus itu Islam. Syarat Islam itu apa? Lalu saya mau tanya Abang, apakah Bapa di surga itu sama dengan Allah yang di Islam atau tidak? Kalau sama, oke. Oke. Sama. Oke, sudah selesai, Bang? Chelsea, Bang. Chelsea. Tanggapan Chelsea, Bang. Oke, siapa? Mana, Bang? Itu sudah, Bang. Kabur. Nah, Chelsea. Iya, Bang. Begini, Bang. Kalau Yesus itu datang ke dunia itu bukan membawa agama, Bang. Memang tidak ada, Yesus itu tidak ada agama. Tidak membawa agama dia, Bang. Terus? Yesus itu turun ke dunia itu membawa warta kegembiraan, keselamatan.
makanya bagi siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, Bang. Iya. Tadi kan sudah dibahas itu awal-awal, Bang Chelsea. Yang percaya saya apa dulu? Itu. Saya baru masuk ini. Oh iya. Oke. Bang Julius ada lagi atau saya kasih tahu langsung bahwa saya buktikan Yesus itu Islam? Lanjut Bang Hidayat, lanjut. Begini supaya kita bisa belajar juga di sini, Bang. Dan kita tidak saling cari pembenarannya. Ya. Diam. Bang Polopo izin dulu ya karena agak noise, Bang, supaya mereka menangkap. Iya, lanjut Bang. Baik, terima kasih host ya atas kesempatannya, Masya Allah. Oke, begini. Sebelum saya ke Bible, saya menerangkan Al-Quran dulu ya. Apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Atau saya kuliahkan langsung dengan pengajaran Yesus atau Isa, apa yang sama? Di dalam surah Al-Maidah ayat 46, Allah berfirman, Dia mengutus Nabi Isa alaihi salam kepada kaum Bani Israel dan diberikan kitab Injil untuk menegakkan ajaran sebelumnya, yaitu Taurat dan Mazmur atau Zabur. Ini tertulis di Bible kira-kira di mana, Al-Hidayah? Tertulis di Matius 5 nomor 17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, kata Yesus. Sama toh? Al-Quran mengatakan Isa diutus di kalangan kaumnya Bani Israel dan diberi kitab Injil untuk menegakkan ajaran sebelumnya, Taurat dan Injil. Bila menegakkan ini bukan mengurangi, bukan menghapus, tetapi menambah baik. Sama dengan menggenapinya. Itu artinya menggenapi bukan artinya menghapus, bukan artinya mengurangi, tetapi menambah baik. Ya, yang belum sempurna dicukupkan. Pada masa Nabi Isa. Di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zukhruf 63-64, ya, ini Rasulullah ilaikum fa'budu Rabbu wa rabbukum azal siratim mustaqim. Sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Ini tertulis di mana, Al-Hidayah, di Bible, Yohanes 14 nomor 6. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa, bukan datang kepada dia hanya jalan, kalau tidak melalui aku. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Ali Imran 52, ketika Hawariyun merasakan keingkaran-keingkaran Bani Israel, dia bertanya kepada Hawariyun sahabatnya. Ketika Isa merasakan keingkaran, dia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka 12 Hawariyun ini menjawab, kamilah yang menjadi penolongmu, wahai Nabi Allah. Dan saksikanlah, kami adalah orang-orang Muslim. Muslim dia. Oke. Dari 3 ayat ini, ayo kita convert ke Bible. Tadi saya sudah mengutip ayat yang 2, tapi yang satu ini yang paling utama. Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Beda saya dengan Kristen yang mungkin sekarang ini yang di TikTok ini, karena mereka bilang perjanjian lama itu sudah tergenapi oleh Yesus. Padahal kalau saya sebagai seorang manusia diciptakan Tuhan, saya percaya isi Bible itu semua tidak ada yang untuk di sana, tidak ada untuk di sini, dan tidak ada untuk Bani Israel hukum makam, tiada untuk orang Indonesia bersenang lenang. Karena itu hukum perintah yang utama dan terutama. Bila mana di Bible tertulis di Keluaran 30 ayat 20 atau di Keluaran 40 31 dan 32, Musa dan Abraham itu dan keturunannya kalau masuk ke kemah pertemuan diwajibkan bercuci tangan dan kaki, harus. Itu apa dalam Islam, Bang? Apa artinya itu? Berwudu. Alhamdulillah. Ya, berwudu, betul. Di dalam Bible, di Kejadian 17, nomor 11 sampai 14, dari anak Abraham Ismail diberi perjanjian kekal. Dari anak keturunannya turun-temurun, mau yang dibeli dari orang asing atau yang tinggal di kampungnya harus disunat. Kalau tidak disunat, wajib harus dilenyapkan dari antara kaum saudaranya. Bersunat siapa? Muslim. Sehingga Yesus juga disunat sebagai Immanuel di Lukas 1:59 dan di Lukas 2:21 setelah genap 8 hari karena dia mentaati hukum Taurat. Oke, Mazmur 5 nomor 7 dan 8, berkat kasih setiamu yang besar aku akan masuk ke rumahmu,
menghadap ke arah baitmu yang kudus, bersujud dengan takut akan engkau. Yang bersujud menghadap ke Baitullah itu siapa? Muslim. Muslim. Agama Yahudi dan Islam. Yesus pun bersujud di Injil Matius 26 nomor 39 sampai 42. Dia 3 kali bersujud. Amin. Yesus juga bersujud, betul. Sudah 4 ya. Sekarang di dalam Bible diwajibkan perempuan bertudung. Itu ada di 1 Korintus 11 nomor 5 dan 6. Menudungi kepala. Perempuan bertudung di muka bumi ini Kristen apa Islam? Islam. Islam. Sudah Tidak 5 semua juga. Kalau di Arab itu tidak mengenal Islam dan agama apa itu budaya. Jelas. Dan memang Islam, kalau di Indonesia Islam. Oke, saya lanjut ya. Sudah 5 ya. Setelah mati, Yusuf turunkan Yesus dari kayu salib dan dikafani dengan kain putih, linen dan bersih. Yang dikafan kalau meninggal itu Kristen apa Islam? Islam. Islam. Sudah 6 toh? Sekarang di Yohanes 8 nomor 18, Yesus berkata, "Aku bersaksi dan Bapa yang menyaksikan bersaksi tentang aku." 2 orang kesaksian, aku dan Bapa. Dalam Islam dipanggil apa? Terus 2 kalimat syahadat. syahadat. Nah, itu yang dipanggil kesaksian dari Yesus. Sudah 7 toh? Sudah 7 toh? Kalau yang ketujuh ini saya masih sanksi, Bang. Ya, nanti saya jabarkan kok, insya Allah. Ya. Gini ya. Sekarang, jangan makan babi, binatang-binatang itu jangan kamu terkena bangkainya, dagingnya pun jangan kau sentuh, haram itu bagimu. Ulangan 14:8 dan Imamlah 11:7. Seperti halnya di surah Al-Maidah ayat 3. Yang tidak makan babi dan tidak menyentuh di muka bumi ini siapa? Islam apa Kristen? Islam. 8 kriteria ini sejak jelius, termasuk juga di surah Al-Imran 48, bila mana Isa berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu." Maka jawab Yesus kepada perempuan itu di Injil Matius 15:24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yohanes 17 nomor 9, "Aku berdoa untuk mereka Bani Israel, bukan kepada dunia aku berdoa." Dia nabi kan? Ya, Nabi. Ya. Sekarang Julius, kamu punya konsep 100% Tuhan, 100% manusia. Saya Mohon tidak maaf. bilang 100% manusia dan 100% Allah, tidak. Oh, begitu ya. Jadi Ya. konsepnya seperti apa Bang Julius? Ini Bu Riris juga OTB ya. Ya. Bang Al-Hidayah, tadi ada di poin ke-7 di mana Yesus itu bersaksi bahwa berdoalah kepada aku dengan syahadatnya, Bang. Itu lupa. Ya, pada zaman Yesus itulah yang terdapat Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal. Pertanyaan saya sederhana kepada teman-teman muslim, hidup kekal dalam Islam itu apa? Ada yang tahu? Surganya Allah. Melafazkan 2 kalimat syahadat. Itu jaminan, ya, perintah hidup yang kekal. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah Engkau utus. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Yesus Rasulullah. Ya toh? Nah, sekarang Bang Julius. Amin. Sekarang Bang Julius, antum sebagai Kristen, karena Yesus berkata di Yohanes 14 nomor 12, "Barang siapa yang menuruti perintahku akan juga melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar." Yesus disunat, ya. Amin. Yesus memerintahkan jangan makan babi. Yesus Amin. memerintahkan perempuan bertudung. Yesus memerintahkan Amin. tadi saya lupa wajib berpuasa di Injil Matius 6 nomor 16 sampai 18. Amin. Yesus mengisahkan satu Tuhan. Yesus melafazkan 2 kalimat Amin. syahadat. Antum sebagai Kristen yang ada di Bible tertulis seperti yang kamu imani, yang ada tertulis di Bible, silakan. Di mana ayatnya? Lanjut. Bagaimana tadi pertanyaannya, Bang? 8 kriteria atau 9 kriteria tadi saya kutip di Ya, tadi aku sudah Bible. jelaskan. Itu Islam perbuatkan.
Ya. Nah itu tapi begini, tidak Bang. apa-apa Kak Bang, ini masing-masing aja ya, karena kamu Ya, Kristen, begini, saya Bang. Islam. Ya, Dengarkan begini, dulu Bang. Bang, dengarkan dulu biar saya habiskan supaya kamu menangkap. Ya, kamu Kristen, saya Islam. Saya sekarang mengklaim bahwa sayalah yang menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya. Orang yang mengikuti aku, yang menuruti firmanku, dia tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Sekarang ketika saya menjabarkan 9 kriteria pengajaran Islam yang terdapat di Bible, pengajaran dari para nabi termasuk Yesus, coba kamu bilang minimal 4 atau 3 yang kamu perbuat di gereja langsung diajarkan oleh Yesus dan ditunjuk ayatnya. Silakan. Oh begitu. Begini Bang. 1, saya mengaku bahwa Yesus mati. Kedua, awalnya saya mengaku Yesus itu lahir. Saya mengaku Yesus mati. Saya mengaku situ Yesus disalibkan. Saya mengaku Yesus naik ke surga. Saya mengaku bahwa Yesus akan datang sebagai hakim. Oke? Sebanyak itu Bang. Apalagi? Ada lebih banyak lagi Bang. Silakan Bu Riris tambahkan. Silakan dilanjutkan dulu sebelum saya ini. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Apa kriteria pengajaran Kristen yang saya tanya? Apa kriteria pengajaran Kristen yang selalu diimani di gereja, yang diperbuat di gereja, sama dengan ucapan Yesus yang tertulis di Alkitab atau di Bible? Saya tadi ayat per ayat saya menerangkan. Di sini ada 2 teman Kristen, mungkin boleh bantu kami karena kami penasaran. Apa pengajaran di gereja yang cocok langsung diutarakan oleh Yesus di dalam Bible? Tafadhal. Oke, jadi sebelum teman-teman Kristen ini memberi tanggapan sedikit saja bahwa saya ingin pengajaran Kristen apa tadi? Pengajaran Kristen yang menunjukkan apa? Ya, jadi gini Bu ya. Jadi sedikit saja ya bahwa kita harus memahami dulu apa itu Islam dan Muslim ya. Jika kita bisa mengklaim Yesus itu 100% Muslim, artinya Muslim itu orang yang berserah diri. Ya. Dan Islam itu adalah agama yang membawa keselamatan hidup dan dunia dan akhirat. Nah, jadi kita jangan keluar dari situ dulu deh ya. Jadi ini hanya sekedar pengertian, pengetahuan untuk teman Kristen, Bro Julius dan Ibu Riri, bahwa apa itu Muslim, apa itu Islam. Jadi ya seperti itu ya. Silakan ditanggapi. Begini Bang Hidayah, mungkin bisa diulang lagi. Tentang 9 kriteria yang dilakukan oleh Muslim. Sebentar Julius. Jadi mungkin belum jelas apa yang dilakukan oleh Yesus, gitu loh. Yang ada Muslim ini di Islam ini Bang. Yang 9 kriteria. Sholat lah, tadi kan sholat, ya kan? Sunat, betul kan? Lagi? Ya. Jadi begini Bang. Baru 2 lagi. Iya tadi yang abang kan jelaskan tadi. Ya, sunat Lukas 2:21. Sunat, oke. Sholat bersujud itu di Matius 39. Ya. Jangan makan babi Ulangan 14:8. Ya, jangan makan makanan haram, betul. Bersujud menghadap ke Bait Allah Mazmur 5 nomor 7 dan 8. Ya, Bait Allah mana dulu? Mengisahkan satu Tuhan. Bait Allah mana dulu nih Bang? Baik, ini nanti kita ngalur ngidul kalau satu-satu ini kemana Bang Julius. Kalau kamu tanya ke saya kalau tentang Bait Allah, coba kamu Google aja. Ketika kita Google Bait Allah itu pasti Ka'bah yang keluar. Tidak ada Yerusalem yang keluar Bang. Tapi nanti kejawab kalau di situ. Oke sudah. Oke. Ya, itu menurut Abang kan. Kelima. Oke. Oh, menurut saya kan teman-teman Muslim? Bukan menurut Abang Hidayah. Yesus itu kan ada di kitab kamu. Itu di kitab Daniel juga. Kitab Daniel itu menghadap ke Yerusalem Bang. Bukan Daniel itu Bang, kamu karena Daniel itu di mana? Kitab Daniel lah. Waduh, Mazmur itu kitab Daniel. Saya bilang di Daniel, kitab Daniel loh, bukan Mazmur. Apa maksudnya Gigi? Bang Pelopo, saya tidak paham. Saya juga tidak paham Bang. Di dalam kitab Daniel itu sholat juga tapi menghadap ke Yerusalem Bang. Oh ya Daniel ya, maksudnya Daniel ya. Iya.
Nah, itu nanti saya jabarkan. Di Matius 21 nomor 41. Tapi Daniel itu bukan agama Kristen, Bang. Daniel bukan agama Kristen. Betul. Makanya saya jabarkan, Bang. Insya Allah kalau teman Kristen ada keraguan, Al-Hidayah ini akan teliti orangnya, menerangkan ayat per ayat gitu, supaya jangan ambigu. Mohon maaf, Bang. Saya ini masuk Islam karena saya tidak mau yang didoktrin selama-lamanya. Oke, sekarang tentang Daniel, itu kan sudah dikatakan oleh Yesus di Matius 21 nomor 41 sampai 42. Ya, di situ Yesus berkata, abang-abangku yang saudaraku yang Kristen, belum pernahkah kamu terbaca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu telah menjadi batu penjuru dan didatangi banyak orang. Kerajaan Allah akan ditarik daripadamu atau dicabut daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa. Kerajaan apa? Yerusalem. Diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Sekarang yang berbondong-bondong didatangi oleh manusia itu apa? Ka'bah, Bait Allah, Baitullah di dalam Bible. Bait Allah di dalam Bible. Bahkan Ka'bah itu masih terdapat di Mazmur 84 itu pada versi tahun 1964. Tapi terlalu jauh saya menjabarkan itu karena saya simpulkan aja pengajarannya. Kembali ke topik tadi. Oke. Sekarang tentang batu penjuru. Abang boleh menjelaskan batu penjuru yang sebenarnya? Nanti kembali dulu ke awal tadi, Bang, masalah Muslim itu, konsepnya Muslim. Yang tadi yang 9 itu. Oke. Jadi gini, Bang Julius ya. Saya paham banget, Bang, teman-teman Kristen, sebab itulah kadang-kadang saya teliti. Sebab apa? Saya tahu, Bang. Kulil haqq walau kana murran. Memang kebenaran itu menyakitkan. Oleh karena kita tidak sesuai dengan data yang dipresentasikan, yang disampaikan oleh Al-Hidayah, keimanan kita di gereja, maka itulah yang mengatakan Al-Hidayah ini ngalur ngidul, Al-Hidayah ngawur, padahal ayat Bible yang dibaca. Sebab Ya, tidak saya sama tidak tahu. bilang- Contoh. Saya tidak ada bilang abang, kan tadi sesuai pernyataan bahwa abang Ya, bilang semua amin. Iya, teman Kristen, maksudnya gini, Bang. Contoh ya, ini tonco aja. Ketika Yesus capek-capek dia bersujud di pagi-pagi benar, 3 kali bersujud di situ ya. Kalau dalam Islam itu sholat hajat kayaknya 2 kali bersujud guys, itu dia bilang. Sholat hajat kalau dalam Islam ayat apa dipanggil tuh Bang Gigi? Sunat. Ya sunat, tapi mungkin ada niatnya karena di situ kan dia meminta kepada Allah. Dia punya niat itu. Oh iya, aja. Ya. Hajat, sholat hajat. Hajat. Bahkan dia mengendadak, katanya, Bapak, kalau sebisa mungkin jauhkanlah cawan daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi ya Bapak, bukan kehendakku. Seperti yang dikatakan di Mazmur 22 nomor 19 yang doanya sudah terjawab. Karena para nabi itu ditatang oleh malaikat dan tidak akan terantuk kepada batu kakinya. Nah, ini Bang Julius, simple sebenarnya. Ketika umat Islam menerangkan sesuai dengan yang dibahas, Yesus beragama Islam, maka saya tidak pernah ngalur ngidul mengatakan hanya dogma, hanya doktrin yang ternyata di Bible itu bersujud tetapi mari kita berjoget, yang ternyata di Bible itu jangan makan babi tetapi makanlah apa-apa yang ada di pasar, yang ternyata di Bible itu satu Tuhan tetapi Trinitas. Bukan begitu kalau saya menjabarkan. Ayat per ayat saya kasih tahu supaya Anda nangkap. Sekarang yang saya minta adalah di mana minimal 4 atau 3 kriteria yang disebut langsung oleh Yesus. Contoh, kalau Anda bilang tadi percaya Yesus mati di salib, besok saya kawin Bang 5. Kalau ada ayatnya 1 aja, perkataan Yesus ya, yang dia mati di kayu salib. Karena ini doktrin nih yang selama ini dipelajari, percaya kepada dia yang juru selamat itu untuk menebus dosa manusia. Sementara bila saya menggali Bible, tidak ada 1 ayat pun Yesus bilang dia mati di salib. Apalagi kalau dia mengutip perjanjian lama, di perjanjian lama tidak ada 1 pun nama Yesus. Sekarang keman kawana, coba kamu tilangkan itu Kristen punya acalana atau dalam itu yuk punya kitab sana atau mana? Oh iya, aku mau tambahin sedikit ya, Aki Al-Hidayah ya. Jadi terkait tadi, sebetulnya di dalam kitab Anda, Bro Julius, terkait Mekah atau Bait Suci itu ada, Ya, itu sudah disebutkan dengan gamblang.
Iya, di mana? Silakan baca Yesaya. Silakan baca Yesaya 60. Yesaya 60 pasal 7. Oh iya, oke. Ya. Bacakan, bisa dibacakan Bang Gigi kalau ada sedikit atau Bang Hidayah. Baik. Tadi yang dibilang sama Pak Hidayah kan. Segala kambing. Sebentar Ibu, aku bacain dulu ya. Nanti boleh ditanggapi ya. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, supaya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakan ke bait keagunganku. Ya. Jadi kalau kita tahu Kedar itu di mana? Kedar itu di mana? Di mana Julius? Di Arabia, ya. Kedar itu kalau Kedar ya itu keturunan Ismail. Oke. Iya, di mana? Di mana itu? Jadi di Timur Apakah di Tengah lah. Israel? Apakah di Yerusalem? Di Timur Tengah. Di Mekah. Di Mekah. Ismail bersemayam di. Oh iya, kalau di Mekah saya tidak tahu, tapi saya tahu semua di Ya, Raditya Julius itu dari Bani Kedar dan Nebayot. Bani Kedar, nenek moyang Ya, bangsa Arab. suku Arab itu dari Ismail itu. Ya betul. Kedar itu ya. Oke, sekarang coba Betul. Bang Julius, itu udah poin aja Bang Gigi, lanjut aja terus ke poinnya. Karena ini kita mau sholat nanti insya Allah di sini tinggal lagi 15 menit ya. Iya. Kita mau bersiap Lanjut sholat. Bang. Ya, Bang. jadi- Oh iya, aduh. Begini Bang, Iya, jadi sorry sebentar Abang. Bang ya, sebentar saya hanya kalau minta kita waktu 1 sholat menit aja ya. sunat, makan Iya, haram 25 syahadat itu, dan Allah satu-satunya itu. Begini Bang, keempat di atas yang sholat itu, kalau Kristen yang di barat tidak ada Bang. Oke? Jangan kau lari ke barat, jauh sekali. Dalam kekristenan saja banyak itu terbagi Bang. Saya bicara ini kan fakta Ini, juga, Bang Julius. bukan saya mengharang-harang. Apakah begini Bang Julius ya? Apakah kira-kira kalau ortodoks itu bertudung dan tidak makan babi, mereka itu sama dengan keimanan kamu? Tidak tahu juga Bang. Nah, inilah dia Bang Julius. Tapi Andai kan dia kamu Kristen. paham, ya Dia dengar dulu. Kristen. Andai kamu paham, Trinitarian itu di abad ke-17, Unitarian 17, Saksi-saksi Yehova di abad ke-18. Mereka semua mengklaim Kristen, dan yang mereka lakukan adalah murni pengajaran apa yang tertulis di Bible, sehingga mereka menganggap Yesus sebagai Rasul utusan Tuhan. Bila dia mengatakan kamu Trinitas ini bidat dan sesat, dan kamu mengatakan mereka bidat dan sesat, padahal di Bible itu tidak ada tertulis denom-denom keagamaan Kristen, apalagi diucapkan oleh Yesus. Kristen saja tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Sebab itulah tidak mustahil kalau Kristen baru seperti Pendeta Henry Tandianta membuat gereja sendiri, gereja ala Esa. Jadi satu-satunya agama yang sampai hari kiamat tidak dipertanyakan oleh manusia tentang Tuhan hanya Islam. Sementara Kristen di mana-mana komal yang beredar pun sesama Kristen masih rebutan tentang konsep Yesus ini. Oneness, Trinitas, Yesus only, dan ala Esa. Coba, apakah kamu mengatakan ketika ortodoks tidak makan babi mereka itu benar? Tidak pernah Yesus menyebutkan Kristen apalagi ortodoks di dalam Bible. Sementara yang diajarkan oleh Yesus, Lukas 16:17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Matius 5:19. Matius 5:19 jelas. Aku berkata kepadamu, siapa yang tidak melakukan perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling bawah dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, siapa yang melakukan hukum Taurat, sekalipun hal yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, akan menduduki tempat yang paling tertinggi dalam kerajaan surga. Sekarang, coba kita lihat apa kata Paulus. Roma 3 nomor 20. Justru hukum Taurat manusia mengenal dosa, dan melakukan hukum Taurat sama dengan melanggar perintah Allah. Ini Paulus ya. Kedua, ini aminkan juga Bang Julius. Amin, ya. Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan melakukan hukum Taurat, cukup dengan beriman saja. Amin. Oke. Ketiga, Efesus 2 nomor 15.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Amin. Amin. Sekarang, Bang Julius, ketika Anda mengamin dan mengaminkan, Anda mengikut ajaran siapa? Ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Tafadhol. Siapa? Ya, saya mengikuti kekristenannya. Sorry, ajaran Yesus atau ajaran para rasul lebih tepatnya? Kalau dibilang ajaran Yesus, banyak itu, Bang. Ya kan jawab saja, jangan banyak. Kalau Jangan banyak. perjanjian lama nih, Bang. Saya mau tanya Jangan perjanjian jawab. lama ini ajaran siapa ini? Terlalu Agama Yahudi, panjang, kan? terlalu panjang Julius. Mau mana? Baik, dan Ajaran Julius. Yesus atau ajaran Paulus? Baik. Ya, ajaran Yesus menyeluruh lah. Iya, Tapi tidak kalau semuanya. kamu ikuti ajaran, ya kalau Karena saya kamu tidak ikuti sunat. ajaran Yesus, berarti Saya kamu tidak juga, sunat. ya, berarti kamu bukan mengikuti ajaran Yesus. Kalau kamu mengikuti Oh, ajaran bukan. Yesus dan para rasul, ya, saya bisa mengklaim, ya, Islam adalah agama semua umat dan rasul, ya. Islam adalah agama seluruh nabi dan rasul, ya, sebagaimana Allah beritakan tentang bapak para nabi yaitu Ibrahim yang menjadi teladan bagi alam semesta. Allah telah berfirman itu ya di Al-Baqarah, ya, Ya. ayat di surat Al-Baqarah, dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim melainkan orang yang memperbodoh dirinya, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang yang saleh, ya. Muslim. Itu Di hanya surah Al-Baqarah 67. Kalau Musa itu sebagai Islam di dalam Al-Quran surah Al-Imran 84. Yesus sebagai Islam dalam Al-Quran dalam Al-Imran 52. Rasulullah sebagai Islam yang disempurnakan surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-Imran 19. Inna dina indallah il-Islam. Sebentar Bang Sekarang Hidayat, kita Bang kasih Julius, dulu. karena ini sudah mau habis waktu ini, Kita kasih review dulu. Oke, Kita oke. kasih review. Bapak mengatakan betul semua. Saya tidak Sebentar dulu, bantah. Julius, Cuma Julius, ada dua kalimat sebentar ada dulu. yang saya tidak setuju. Julius, sebentar Kemudian- dulu. Kasih dulu Ibu Riri dulu. Oh ya, boleh, silakan ibu-ibu. Ibu Riri, silakan. Ibu Riris. Saya Silakan, menyimak Bu. Pak Hidayah untuk itu nah, benar-benar saya untuk menyimaknya karena banyak kali itu aku mau mendengar Pak Hidayah lah dulu apa yang mau diinikan. Apakan ya, Masya Allah. Masya Allah, benar. Silakan lanjut sedikit Bang Hidayah sebelum kita ke Jumatan. Silakan. Benar-benar menyimak Pak Hidayah nih, benar-benar menyimak Pak Hidayah. Masya Allah. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu Rasulillah ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya 25. Aduh, ada calling. Bentar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Bunyinya begini, Bu Riri sama Bang Julius. Tidak Sebentar, ada telepon, sebentar. Ambil teleponnya bentar ya. Bentar, ada telepon nih. Bentar ya. Oke, saya sambung dulu aja kali ya. Teman-teman mau Abang ya. memanggil sholat Jumat kayaknya. Iya, Tidak udah dulu apa-apa, sedikit biarin Bang aja. Hidayah. Ya sedikit aja. Oke. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya 25. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum wahai Rasulullah, katanya Muhammad SAW. Ini yang dubbing siapa ya? Bro Hidayah doubling, Bro Hidayah doubling. Tes. Tafadhol lanjut. Udah, bagus. Oke. Melainkan kami wahyukan kepadanya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Saya bukan saja menyinggung teman-teman Kristen, namun sekalian saya menyinggung di pahaman orang Bani Israel yang dipahami sebagai tefilah atau solatnya Bani Israel. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 133. Ketika Yakub menyadari bahwa dia sudah menghampiri maut atau kematian, dia bertanya kepada anaknya, "Siapakah yang kamu sembah sepeninggalanku?" Maka jawab anaknya, "Kami menyembah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Ismail, Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Yakub." Ya, di situ ada 4 kali disebutkan.
Di dalam tiwilannya Bukan orang Ismail, Bang. Yahudi. Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Ismail, Bang. Perjanjian lama Ini tidak ada Ismail. nanti saya sebutkan itu, Bang. Kamu santai aja. Nanti saya sebutkan. Kenapa kira-kira Ismail ini hilang namanya? Nanti saya jabarkan kok. Di dalam Tevila, kamu pahami dulu, Bang, ya apa yang saya sampaikan. Bukan Kristen yang saya bilang nih. Kesamaan dalam Tevilanya orang. Oh iya iya. Oke. Boleh. Oke? Bukan artinya orang Kristen, bukan. Elohe Avotenu, Belohe Abraham, Weyeshak, Weyakov, Amiruna Buds, Et Eloheha, Belohe Avoteha, Belohe Abraham, Weyesmail, Weyeshak, Elohim Ehad. Ini ternyata kulirasi ayat ini, bila mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 79, celakalah kepada mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, berarti mereka mengubah dan menambahi, mengurangi apa yang difirmankan sebelumnya. Tiba-tiba di Keluaran 3 nomor 6, yang juga dipertegas di Keluaran 3 nomor 15, akulah Allah yang disembah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apakah Tuhan mereka manusia? Tidak ada. Satu kata pun di perjanjian lama tidak ada yang pernah difirmankan bahwa Tuhan Bani Israel akan dan menjadi manusia. Satu. Di dalam konsep pengajaran tauhid, yang satu-satunya Tuhan yang perlu diimani ya oleh para nabi. Inilah kesamaannya dengan apa yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Anbiya tadi. Karena apa? Yesus berkata di dalam Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal dan kami menyembah, kata Yesus, apa yang kami kenal. Berarti Yesus menyembah Tuhan. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Hukum perintah yang utama dan terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Satu. Yang tadi Elohim Ehad. Di dalam Yohanes 17:3, hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bahkan apa kata Yesus kemudian dalam Lukas 4 nomor 8, di dalam Alkitab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, sebab hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Maka Allah tadi mengatakan dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Anbiya 25, tidak mengutus seorang rasul melainkan diwahyukan kepada mereka tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ada nggak terdapat di sini bahwa Allah itu harus disembah? Dari ayat-ayat yang saya kupas di Bible. Alhamdulillah begini, ada kan? Begini Bang, Alhamdulillah ada. yang Bapak nyatakan semua, begini Bang, yang Abang baca dalam semua Alkitab itu, saya tidak akan bantah satupun. Tetapi kalau Abang bilang begini saja, ini rahasianya begini saya Bang, ini rahasianya begini. Kristen rata-rata tidak lakukan hukum Taurat yang dalam perjanjian lama semua itu rata-rata, oke? Betul. Begitu saja, supaya jam putar ke sana putar kemari, intinya semua di situ Bang. Tidak ada begini Bang Julius. Tidak ada begini Bang Julius. Kita tidak sedang mengajarkan hukum Taurat, tapi hukum tauhid. Sebagaimana ajaran Yesus dan ajaran para rasul terdahulu. Allah tetap satu Bang, tidak ada dua. Oke. Ya, sudah Kalau begitu beginilah. Oke, kalau begitu beginilah. Yesus itu Allah bukan? Tuhan bukan Allah. Berarti Tuhan dengan Allah itu beda. Ya beda lah Bang. Oke. Sekarang coba baca Tuhan yang Markus dalam diri 12:29. Yesus itu gelar Bang. Yesus. Julius, itu kan doktrin. Kamu bilang Yesus itu gelar karena itu doktrin. Lalu Bang, saya menggunakan di dalam Alkitab itu saya harus Markus bantah. 12:29, dengarlah hai orang Israel, kata Yesus, Tuhan Allah kita. Tidak ada dia bilang Tuhan itu gelar, Allah kita Tuhan. Tidak ada di situ dikatakan. Tidak. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Di Allah itu ya Bapak itu kan. Bapak itu salahnya di mana? Tuhan Allah kan katanya kan? Ada dia bilang di situ, Tuhan Allah itu penguasa. Ada? Iya. Bang Julius, kamu tidak menangkap apa yang saya bilang. Ketika ditanya oleh ahli Taurat, orang Saduki, guru, hukum yang manakah utama? Maka jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tidak dia bilang, dengarlah hai orang Israel, Allah esa. Tidak ada. Tuhan Allah kita, tidak ada itu Bang. Betul. Nah, sekarang yang disebut oleh Yesus bahwa Tuhan dan Allah itu sama. Tetapi yang disebut oleh Paulus
di 1 Korintus 8 nomor 6, tetapi bagi kita satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Sekarang sekali lagi saya balik tanya, kau mengikut ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Paulus. Tidak juga ya, ajaran Yesus lah. Nah, dalam ajaran Yesus dia mengatakan Tuhan Allah kita. Siapa yang ngomong Paulus? Iya, Tuhan kita tetap satu, Bang. Nah, Tadi Bang saya sudah menyatakan Allah tidak bisa makan dengan manusia dong. Tapi Paulus tak sunat. Paulus Cuma tak saya sudah sunat. sunat, Bang. Makanya saya bilang dalam perjanjian lama, kriteria itu yang abang tadi bilang itu banyak di Kristen tidak lakukan lagi, Bang. Termasuk Karena penyempurnaan. Abang mengerti penyempurnaan tidak? Contoh 10 hukum tuh. saya selalu sarankan begini ke teman-teman Kristen, karena saya paham semua banget. Kebanyakan teman-teman Kristen itu yang naik di kumal-kumal itu, sebab itulah saya terangkan ayat per ayat. Karena kebanyakan kamu yang naik di kumal itu bahkan tidak pernah membaca Bible, karena hanya doktrin. Apa kamu pernah baca Yohanes 7 nomor 19 sampai 22? Kamu pernah baca? Ya, apa itu tentang Pernah apa baca itu? belum? Pernah baca Tidak hafal, belum? Bang. Sudah baca tapi tidak hafal. Jadi di dalam Taurat itu terkandung perintah sunat kekal, kata Yesus, sebab Musa menetapkan kamu harus disunat. Sebab perjanjian itu bukan daripada Musa tetapi dari nenek moyang kita. Sehingga dia bilang lebih mudah satu titik lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Iya. Sekali lagi kamu ditanya, Dia. sekarang kamu Oke, ikut Daya. ajaran Yesus Tambahin atau tuh. Paulus? Tambahin tuh Matius 15 Tadi pasal abang 8 sampai bilang, 10. sekarang balik bilang Paulus lagi. Tadi abang tadi menyatakan ambil dari surat Paulus. Ini mana betul? Kalau mau ambil jangan ambil di surat-surat Paulus. Sekalian saja Matius, Markus, Lukas. Oh, Matius, Markus, Lukas. begitu. Oke, Berarti kamu, Matius. oke, berarti Tahu. sekarang kalau Matius, Karena Markus, Lukas, abang kan tidak Yohanes. mengaku Rasul Paulus kan? Bukan Semua saya tidak surat Paulus mengakui, dalam Bang hati. Julius. Bang Julius, begini. Sebab itulah saya bilang, teman Kristen, kalau kamu memang tidak pernah membaca Bible, tanyakan ke Al-Hidayah aja. Karena kalau kamu tanya kepada pendeta, daripada imani saja jawabnya, jangan tanya banyak. Bang Hidayah, saya ini sedikit, bukan jangan disebutkan juga tidak pernah membacakan Bible, karena Pak Hidayah mungkin kalau masih dalam Kristen dulu juga mungkin begitu. Bukan tidak membaca ayat daripada Bible kami itu, cuman kami tidak menghafal. Tidak paham. Itu yang dipakai Pak Juli tadi. Oke, Bukan oke. tidak, Tapi bukan tidak saya mengerti, ya betul itu. Saya lihat Saya ini ingin kakak Pak itu Hidayah. jujur sedikit. Jadi kita Pak ingat di Hidayah, sini karena begini, Julius. saya akui Pak Hidayah. Julius. Semua Pak Hidayah bilang saya aminkan Diluruskan semua. orang ini. Saya bahkan dari tadi kan saya kasih tentangan. Sebenarnya di sini yang sedang kita bahas tadi ajaran. Oleh karena ini sudah banyak yang saya jabarkan dan ayat per ayat. Yang kamu di sini tidak ada satu ayat pun yang kau utarakan. Kira-kira ya, kami orang Islam bagaimana mau masuk Kristen? Kamu sejak Kristen bingung, apalagi kalau kami masuk Kristen. Sementara kalau kami masuk Islam, kami menerangkan bukan saja Al-Quran tetapi Bible kami terangkan. Apa bedanya kita umat yang beriman dengan yang imani sejak Julius? Begini Julius ya, kalau kau mengutip Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu yang masih terdapat ayat-ayat yang dikatakan Yesus, maka kau tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, karena dia di situ terjelas adalah Nabi. Ayatnya di mana Al-Hidayah? Matius 21:11. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 14:65. Dia ini seorang nabi. Yohanes 5:44. Dia ini benar-benar seorang nabi yang akan datang. Dia sendiri bersaksi bahwa dia adalah seorang nabi. Begini Bang, Ya. yang nanti abang Begitu juga bicarakan di Lukas. Injil Di itu Lukas 9 semua nomor itu 4. tentang Yesus sebagai manusia Bang. Oke. Nah, yang mengajari kamu itu Yesus itu persin manusia, persin Tuhan itu siapa? Saya tidak bilang Yesus itu 100%. Tidak ada. Nah, sekarang dengarkan Julius. Saya tanya sama teman-teman Islam di sini. Kita itu percaya nggak sebagai Yesus itu sebagai manusia atau sebagai genderuwo? Manusia lah, Mas. Sebagai manusia. Manusia. Betul. Maka bila kamu dudukkan dia sebagai Tuhan, sebab itulah kita cari di mana ajaran itu bermula. Ajaran dari Yesus atau dari Paulus. Itu loh. Oh tidak Bang. Gini aja, Perjanjian Julius. baru, Julius. perjanjian baru, Julius. perjanjian lama Bang. Iya, oke. Lama Bro itu Julius. kan baru-baru ada yang artinya penyempurnaan Bang.
Iya udah, Bro Julius ini aja, gampangnya ya saya tantang, saya ini nanti tantang sampai kamu. habis bang. Iya, Kita akan iya, oke. Dengerin dulu. Tidak akan ada ujungnya bang. Saya challenge. Tadi Gini ya, itu kan saya challenge. semua juga dong di Iya boleh. Makanya ini saya belum selesai Bang bicara. Kiki, sebentar. Jangan pertanyaannya Yesus itu sebagai manusia atau Gundrowo. Jadi pernyataan itu sudah memonis kalau Yesus itu di dua hal itu, ya manusia atau Gundrowo gitu. Jadi tapi coba mempertanyakan begini, nanti Pak Julius nggak akan bingung. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah siapa gitu. Jangan Yesus itu manusia apa Gundrowo. Kan tadi dia bilang dia Tuhan, Mbak. Jadi Tadi dia bilang kan dia Tuhan. Makanya saya jabarkan di mana ayat-ayat terdapat Yesus adalah Nabi. Keyakinan kami Pak Hidayat, Yesus itu adalah Mesias. Mesias yang raja dalam penderitaan. Inilah saya bilang Pak ya. Adalah Mesias raja yang wafat di kayu salib. Matius 24 nomor 4 sampai 5. Pak, dengarkan. Ini saya mau pergi sholat, dengarkan dulu sebentar. Yesus berkata di Matius 24 nomor 5. Akan datang banyak orang memakai di dalam namaku dan berkata akulah Mesias. Persis seperti yang Anda bilang tadi. Yesus itu Mesias. Mereka menyesatkan banyak orang, termasuk orang-orang pilihan. Jadi yang menyesatkan itu kata Yesus, yang mengatakan dia adalah Mesias. Makanya dibaca Bible-nya Bang, Kak, ya. Bang Itu aja mungkin karena ini sudah lain kita sambung ya. Ini harus baterai saya tidak bicara tentang ini karena Bang Hidayat itu mengetahui Tuhan itu satu-satunya, tetapi firman Tuhan dan Roh Allah itu tidak kekal dalam diri Allah, begitu. Saya mengerti. Ini aja Bro Julius, Ibu Riri. Oke. Iya. Pertanyaan yang itu, tolong juga kami diberikan kesempatan. Tadi Pak Hidayat kan langsung mempertanyakan itu. Yesus itu siapa? Manusia atau Gundrowo? Kan sudah Pak Hidayat sudah memberikan dua hal yang harus dipilih. Tapi coba pertanyaannya, Yesus itu siapa? Gitunya. Jadi bisa orang menjabarkan kalau Pak Hidayat memonis manusia atau Gundrowo. Manusia terus orang ya mohon maaf ya Bu, iya mohon maaf untuk perkataan beliau berarti tidak ada bermaksud menyinggung, tapi begini saja ya, saya cek ya begini Bu, yang dua yang harus kita pilih. Saya yang jawab, oke? Saya gini saja, saya men-challenge, saya mentantang ya, di dalam 4 Injil yang terkanon yang ada saat ini, Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes, semua membantah ketuhanannya Yesus. Silahkan Ibu pilih, saya akan jawab mau dari Injil manapun. Silahkan. Begini Bang. Sebentar. Atau Bang Julius silahkan. 4 Injil kanonik. Sebentar. Bang Hos mau mengatakan Bang Makassar.